Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bunda harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Baiklah anak Bunda yang solih dan solihah, hari ini Bunda akan memberikan materi pembelajaran kelas 6, tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran keempat. Namun sebelum kita memulai, marilah kita awali pembelajaran ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Globalisasi dunia tanpa batas. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Anak-anak, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama ada, apa sih yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan teks di atas? Jelaskan. Yang kedua ada, apa yang dimaksud dengan ungkapan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan yang ketiga ada, apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi. Anak-anak Bunda yang solih dan solihah, mengapa ekonomi setiap orang beragam? Karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda. Dan apa saja sih yang memengaruhi keberagaman tersebut? Yaitu keterampilan seseorang, peluang, pekerjaan seseorang, penghasilan, dan tingkat persaingan. Sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini?
Jawabannya adalah kita hendaknya menghargai dan menghormati setiap orang tanpa memandang status ekonominya. Alangkah baiknya jika kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam hal ekonominya. Keterampilan, pendidikan, dan sikap akan memengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup berada, janganlah sombong, bantulah yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Demikian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.